Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, subkelompok 1B, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai digital safety dan digital skill bagi ASN. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sahwa Mareta Arianti dengan nomor daftar hadir 6. Yang kedua, Tiara Dewi Rinduartika dengan nomor 7, Zulaika Salma Salsabila dengan nomor 8, Afni Alvina Fitriana dengan nomor 9, yang terakhir Alfian Saputra dengan nomor daftar hadir 10. Masuk ke pembahasan, di sini kami melampirkan latar belakang, transformasi digital, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kerja pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur sipil negara dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan profesional. Selain kemampuan menggunakan teknologi atau digital skill, ASN juga harus memiliki kesadaran terhadap keamanan digital atau digital safety untuk melindungi data dan informasi pemerintah dari berbagai ancaman cyber seperti phishing, malware, dan kebocoran data. Oleh karena itu, penguasaan digital skill dan digital safety menjadi kompetensi penting bagi ASN dalam smart governance, serta pelayanan publik yang modern dan terpercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pengertian digital skill adalah kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi digital untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Sehingga ASN yang kompeten secara digital mampu mengintegrasikan alur kerja manual ke dalam ekosistem digital untuk memangkas birokrasi yang kaku, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Cakupan digital skill adalah yang pertama, mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi. Kedua, mengelola data dan dokumen digital. Ketiga, menggunakan media komunikasi digital. Keempat, memanfaatkan internet untuk produktivitas kerja. Kelima, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, manfaat digital skill bagi ASN. Yang pertama adalah mempercepat proses pekerjaan. Mempercepat proses pekerjaan ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengakselerasi proses pekerjaan melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi administrasi dan sistem otomatisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Hal ini karena mengurangi prosedur manual yang cenderung lamban, waktu kerja menjadi lebih efisien sehingga produktivitas organisasi meningkat secara drastis. Efisiensi ini mampu mentransformasikan birokrasi menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan hemat sumber daya karena berkurangnya ketergantungan pada proses fisik. Yang ketiga adalah mempermudah komunikasi dan koordinasi, yaitu dengan penggunaan platform kolaborasi online, sehingga hambatan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam mencapai target kerja yang efektif. Yang keempat adalah mendukung pelayanan publik yang modern. Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah melalui sistem informasi digital secara lebih transparan dan cepat. Yang kelima adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini memungkinkan ASN untuk mengolah serta menganalisis data secara akurat sebagai pendukung pengambilan keputusan. Melalui analisis, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga strategis dan tepat sasaran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah digital safety. Pengertian digital safety adalah kemampuan menjaga keamanan informasi serta menggunakan teknologi digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Digital safety bagi seorang ASN merupakan fondasi krusial dalam sistem kerja modern yang mencakup kompetensi teknis maupun kesadaran etis untuk memitigasi berbagai risiko di ruang digital. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada proteksi perangkat keras melalui penggunaan kata sandi yang kuat dan autentifikasi berlapis, tetapi juga meluas pada pemahaman mendalam mengenai perlindungan data pribadi dan rahasia negara. Cakupan digital safety adalah yang pertama, melindungi data pribadi dan instansi. Yang kedua, menghindari ancaman cyber.
Yang ketiga adalah menggunakan media digital secara etis. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan informasi pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kali ini kami akan masuk ke manfaat digital safety bagi SN. Yang pertama, melindungi data dan informasi instansi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Dengan penerapan keamanan digital yang baik, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir. Selanjutnya ada mengurangi risiko ancaman cyber seperti phishing, malware, dan peretasan. ASN yang memahami digital safety akan lebih waspada terhadap berbagai ancaman cyber. Yang selanjutnya ada meningkatkan keamanan dalam penggunaan sistem dan layanan digital pemerintah. Penerapan digital safety memastikan bahwa seluruh sistem dan aplikasi pemerintahan digunakan secara aman. Hal ini mencakup penggunaan password yang kuat, autentikasi ganda, serta pembaruan sistem secara berkala untuk menjaga keamanan data. Yang keempat ada menjaga profesionalisme dan etika ASN di ruang digital serta media sosial. Digital safety juga mencakup etika dalam penggunaan teknologi. ASN dituntut untuk bersikap profesional dalam berkomunikasi di ruang digital, menjaga privasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan instansi maupun masyarakat. Yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital. Ketika sistem digital pemerintah aman dan dikelola dengan baik, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, next. Penerapan digital skill dalam smart governance. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan membantu ASN menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Selanjutnya ada penggunaan sistem manajemen dokumen berbasis cloud. Sistem ini menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen secara online. Dengan sistem ini, dokumen dapat diakses kapan saja dan dari berbagai lokasi selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada kemampuan analisis data untuk pengambilan kebijakan. Kemampuan analisis data membantu ASN dalam memahami informasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat secara lebih akurat. Yang terakhir, ada adaptasi terhadap transformasi digital. ASN perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sistem kerja di era digital. Adaptasi ini penting agar ASN tidak tertinggal dalam penggunaan teknologi baru yang mendukung pelayanan publik. Next. Selanjutnya penerapan digital safety dalam smart governance. Yang pertama ada perlindungan data dan informasi pemerintah. ASN harus menjaga kerahasiaan data dan informasi pemerintah agar tidak disalahgunakan atau bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada pencegahan ancaman cyber. ASN perlu waspada terhadap berbagai ancaman cyber seperti phishing, malware, dan peretasan dengan menggunakan teknologi secara aman dan hati-hati. Yang ketiga, ada penerapan keamanan sistem digital. Keamanan sistem digital dapat dilakukan dengan penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan sistem secara berkala, serta pengamanan akses pada perangkat dan aplikasi kerja. Yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab digital. ASN harus menggunakan media dan teknologi digital secara bijak, profesional, serta bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi maupun pelanggaran etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini adalah tantangan digital skill. Yang pertama, cepatnya perkembangan teknologi, sementara kemampuan digital setiap ASN tidak selalu sama. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat tuntutan kemampuan digital ASN ikut meningkat. Namun, tidak semua ASN memiliki tingkat penguasaan teknologi yang sama, sehingga terjadi kesenjangan kemampuan dalam penerapan sistem digital di lingkungan kerja. Yang kedua, masih ada ASN yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital atau sistem pelayanan berbasis elektronik. Sebagai ASN masih terbiasa dengan sistem kerja manual, sehingga mengalami kesulitan ketika harus beralih ke sistem digital. Hal ini dapat menghambat proses adaptasi terhadap layanan berbasis elektronik yang kini menjadi standar pemerintahan modern. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pendampingan membuat kemampuan digital berkembang lebih lambat. Minimnya pelatihan dan bimbingan teknis menyebabkan peningkatan kompetensi digital ASN tidak berjalan optimal. Tanpa pendampingan yang cukup, ASN akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan menguasai teknologi baru. Next. Tantangan digital safety. Yang pertama, semakin meningkatnya ancaman keamanan digital,
Resiko seperti kebocoran data, phishing, malware, hingga penyalahgunaan informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi ASN, terutama karena banyak layanan pemerintahan sudah menggunakan sistem digital. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya keamanan cyber seringkali membuat ASN kurang berhati-hati dalam menggunakan email, media sosial, atau aplikasi kerja. Next. Strategi meningkatkan digital skill. Yang pertama, mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital secara rutin. Pelatihan berkala membantu ASN untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan digital sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam pemerintahan. Yang kedua, membiasakan penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Penggunaan teknologi secara konsisten dalam aktivitas kerja akan mempercepat proses adaptasi ASN sehingga keterampilan digital dapat meningkat secara alami melalui praktik langsung. Yang ketiga, mendorong ASN untuk belajar mandiri melalui webinar, kursus online, atau pelatihan internal. Pembelajaran mandiri memberikan kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan sesuai kebutuhan masing-masing dengan fleksibilitas waktu dan materi yang lebih beragam. Yang keempat, membentuk budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan akan mendorong ASN lebih siap menerima inovasi digital dan tidak takut terhadap penggunaan teknologi baru dalam pekerjaan. Yang kelima, memberikan pendampingan bagi ASN yang masih kesulitan menggunakan sistem digital. Pendampingan langsung membantu ASN yang belum terbiasa agar lebih cepat memahami sistem digital, sehingga tidak tertinggal dalam proses transformasi digital di instansi pemerintahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya lanjutkan yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan digital safety. Yang pertama yaitu adalah memberikan edukasi tentang keamanan cyber dasar kepada ASN. Lalu ada membiasakan penggunaan kata sandi yang kuat dan aman. Lalu mengingatkan ASN agar waspada terhadap email atau tautan yang mencurigakan. Yang keempat ada melakukan pembaruan sistem dan aplikasi secara berkala. Dan kelima adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi instansi. Lalu yang terakhir adalah menerapkan aturan penggunaan perangkat dan media digital secara jelas di lingkungan kerja. Jadi kami tarik kesimpulan dari presentasi kali ini, digital skill dan digital safety merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance di era transformasi digital. Selain tentu tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, namun juga memiliki kesadaran terhadap keamanan digital guna melindungi data dan informasi pemerintah dari berbagai ancaman cyber. Meskipun masih terdapat tantangan seperti perbedaan kemampuan digital dan meningkatnya risiko kejahatan cyber, namun upaya peningkatan kompetensi melalui perhatian, pembiasaan penggunaan teknologi, dan edukasi keamanan digital perlu terus dilakukan agar ASN menjadi lebih adaptif, profesional, serta mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan terpercaya. Dan kami memberikan saran-saran juga tentang materi ini, yaitu untuk mendukung terwujudnya smart governance, ASN perlu terus meningkatkan digital skill dan digital safety melalui pelatihan, seminar, pendampingan, serta pembelajaran mandiri agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal dalam pelayanan publik. Selain itu, pemerintah perlu membiasakan penggunaan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari, serta memperkuat kebijakan dan pengawasan keamanan cyber guna melindungi data dan informasi ke instansi dari berbagai macam ancaman digital. Dengan peningkatan kompetensi dan kesadaran keamanan digital secara berkelanjutan, ASN diharapkan dapat bekerja lebih profesional, adaptif, efektif, aman, dan terpercaya di era transformasi digital ini. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.